Assalamualaikum Mbak, udah empat betakun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Misal kita kadang menggawe maksiat tuh Mbak sama dengan kita tuh memuliakan Allah. Ya, sama. Artinya tidak mengerjakan maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat yang terbesar adalah mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Itu yang paling besar maksiat. Maksiat yang besar tadi. Jadi dosa besar itu apa? Pertama, mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah menghardik anak yatim. Ini termasuk maksiat yang besar. Nah, pertanyaan Ini Mbak, itu Sapro tadi apa? Ya, Misal kita kadang menggawe maksiat sama dengan memuliakan Allah. jadi bukan kita tidak mengerjakan maksiat, kemuliaan Allah tidak berkurang, juga tidak bertambah. Tidak ada pengaruhnya sebenarnya, baik kita berperilaku maksiat, berperilaku taat, tidak ada pengaruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Yang berpengaruh tuh diri kita. Kalau kita maksiat, kita yang dicela, kita yang dicaci. Jadi pengaruh kemuliaan itu tidak berpengaruh bagi Allah. Yang berpengaruh itu bagi kita. Engkau kadang menyembah Allah seumur hidup, kadang rugi juga. Atau kita manusia seluruh di atas muka bumi ini kadang menyembah Tuhan. Seperti apa doa Nino Warisman kah? Nah, kalau tidak menang kami takut tidak ada yang menyembah engkau. Kalau manusia kadang menyembah, seluruh manusia di atas muka bumi ini kadang menyembah Tuhan, kadang ada rugi Tuhan, kadang ada berkurang kemuliaan Tuhan. Paling yang hina, yang tercela itu diri kita. Tuhan kadang ada pengaruhnya. Engkau berbuat dosa kah, engkau berbuat maksiat kah, itu sebenarnya dalam pengertian sebenarnya Tuhan kadang ada rugi. Yang rugi itu diri kita. Jadi maksiat yang terbesar itu adalah tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Nah, jadi Tuhan itu maha mulia. Muhammad artinya mulia atau banyak dipuji ataupun terpuji. Baik Ahmad atau Muhammad itu nama Allah juga, artinya mulia, banyak dipuji. Jelas lah Sapro tadi. Jadi engkau maksiat kah, Tuhan kadada tercela juga, artinya kadada pengaruh. Jadi tidak ada pengaruhnya, baik engkau maksiat kah, baik engkau taat kah dengan Tuhan. Artinya bagi Allah tadi tidak ada pengaruhnya, kemuliaannya tidak bertambah, tidak ada juga berkurang. Jadi walau manusia seluruhnya di atas muka bumi ini, bukan Sapro aja, seluruhnya kada taat dengan Tuhan, artinya maksiat, kada ada rugi juga Tuhan, kada ada tercela juga Tuhan, kada disebut kada mulia juga Tuhan. Jadi tidak ada pengaruhnya tadi. Nah, kalau main wayang nih, wayang nih dimainkan. Nah, ada jadi penjahat. Nah, siapa yang jadi penjahat? Nah, ini Duryodhana jadi lakon jahat. Nah, ada ini Arjuna jadi lakon baik. Nah, dia berperilaku baik, berperilaku terpuji. Salah satunya berperilaku maksiat, tidak ada pengaruhnya. Nah, bagi si dalam kedua ini, bila baik kan yang diceritakan Arjuna saja, bila sifat buruk Duryodhana saja yang diceritakan, tidak ada pengaruhnya sebenarnya kepada sang dalang. Begitu pula kepada Tuhan tadi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpengaruh sama sekali tadi. Jadi Tuhan kada rugi juga Sapro. Nah, Tuhan kada rugi. Nah, yang rugi itu diri engkau. Jadi engkau hendak kada menyembahnya kah?
hendak maksiat aja ke seumur hidup, bukannya menyuruh lah. Nah, Tuhan tidak pernah rugi, yang rugi itu kita. Yang beribadah itu yang diuntungkan siapa? Ya diri engkau. Mana beribadah banyak permintaan lagi. Nah, sholat cuma 5 waktu, permintaan setinggi langit setinggi gunung. Ada masuk akal, permintaan banyak banget permintaan. Nah, beribadah tadi untuk siapa? Ya untuk diri engkau yang melaksanakan ibadah, bukan untuk Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya tidak memerlukan amal ibadahmu pun engkau kita pada amal ibadah Tuhan tak pernah rugi juga. Nah, yang rugi itu adalah diri engkau. Seolah-olah ibadah tadi yang menyelamatkan engkau, padahal beribadah tadi jalan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan ibadah tadi yang jadi senjata andalan supaya selamat. Ibadah tadi jadi andalan supaya selamat, sehingga kita terhijab dengan Tuhan tadi lantaran amal yang kita kerjakan, amal kita sendiri yang kita kerjakan, amal kita sendiri yang kerjakan, mengharap pahala di situ, ganjaran di situ, mengharap kemuliaan di situ. Amal sendiri yang dikerjakan. Maka bagi orang yang arif tadi, dia menggantungkan segala sesuatu bukan karena sebabnya, tapi sang pemberi sebab. Sebab engkau selamat bagi orang awam dia beribadah, tapi dia tidak memandang penyebab engkau bisa sholat. Penyebab engkau sang pemberi sebab tadi. Sang pemberi sebab. Ada si A mati tertabrak mobil, itu kan sebab. Dia tidak mencari sang penyebab tabrakan tadi. Katanya supir yang nabrak. Supir siapa yang beri kodrat iradat? Tentu daripada Tuhan juga yang maha kuasa. Artinya Ijrail tadi menyamar jadi mobil, ya kada jadi supir bis. Nah, Ijrail cabut nyawa. Nah, maka itu seharusnya kemuliaan tadi bukan terletak kepada sebabnya, tapi pemberi sebab. Bukan amal ibadah yang memberikan engkau kemuliaan, bukan, tapi sang pemberi sebab. Sebab kau beribadah itu siapa? Itu yang harus diketahui, itu yang harus kita kenali. Sang pemberi kita bisa beribadah itu siapa, sehingga kita bisa beramal soleh, beribadah pagi, siang, dan malam kepada Tuhan. Itu yang seharusnya digantungkan kemuliaan tadi. Jangan menggantungkan kemuliaan dengan sebab. Sebab tadi apa? Ya beramal, berzikir, berpuasa, berzakat, berhaji. Seolah-olah dengan itu sebab kita mulia. Padahal seharusnya bila hendak mulia yang abadi, kata Ibnu Abdillah, maka gantungkan kemuliaan itu hanya kepada sang pemilik sebab. Sebab engkau bisa berhaji itu siapa? Nah, maka buanglah membanggakan yang sifatnya fana. Kemuliaan yang fana artinya aku berhaji ini mulia, bersih diriku, suci diriku. Maka buanglah itu. Maka jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi tadi, maka yang pemberi sebab, yang bisa naik haji, yang bisa pergi haji, yang bisa melaksanakan amal ibadah, itu yang dituju. Bukan menggantungkan kepada sebabnya, tapi sang pemilik sebab. Jadi kalau sebab itu sebab maksiat engkau tercela, tidak. Sebab maksiat engkau hina, tidak. Daripada Tuhan juga, itu sebabnya aja. Lantaran engkau maksiat masuk neraka, padahal kehendak Tuhan juga. Artinya segala sebab itu tidak memberi bekas sebenarnya.
yang secara hakikat. Yang memberi bekas itu adalah sang pemilik sebab. Nah, sang pemberi sebab atau sang pemilik sebab. Nah, mati tadi ditabrak mobil. Nah, asbabnya karena tabrakan. Tak tahu sebabnya gimana. Sebab ini asalnya dari Tuhan juga. Artinya sopir tadi kudratnya, iradatnya, kuasanya sehingga mobil berjalan tadi tidak bergerak satu jarah jua pun atas izin dan kehendak Allah. Bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Bukan engkau yang membunuh, tapi aku yang membunuh, kata Allah. Nah, kita lupa seolah-olah pedang tadi yang membunuh. Nah, tetapi pedang tadi hanyalah sebab. Nah, yang memberi sebablah yang memberi bekas. Nah, bukan cincin, harta benda yang memberi kemuliaan, itu hanya sebab saja tadi. Sebab engkau sekolah, sebab engkau punya harta, lalu mulia. Tidak memandang sang pemberi harta tadi. Seharusnya kalau hendak kemuliaan tadi, buang kebanggaan kita kepada harta. Maka yang nampak kemuliaan itu berarti Allah aja yang memberi kaya tadi. Jadi bila kita gantungkan kemuliaan tadi kepada kekayaan, itu namanya adalah kemuliaan yang fana. Tetapi bila kita gantungkan kemuliaan tadi sang pemberi kaya, sang pemberi harta, maka disebut kemuliaan yang abadi. Nah, ya sapro jelas sajalah. Nah, jadi jelas, Pak. Nah, pertanyaan tadi, jadi engkau maksiat, engkau taat, tidak memperubah kemuliaan dan keagungan daripada Tuhanmu, karena itu hanya sebab aja. Sebab maksiat sapro masuk neraka, sebab taat kepada Tuhan lalu masuk surga, rajin beribadah, itu sebab saja. Itu hanya kemuliaan yang fana. Jadi yang menyebabkan engkau masuk surga itu sebenarnya sang pemilik sebab, yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Nah, jadi bukan sebabnya. Nah, bila hendak mulia yang abadi tadi, maka engkau pandang, nah, misalnya berhaji tadi, nah, maka jangan membanggakan hajinya, banggakanlah Tuhan yang bisa membuat dirimu bisa berhaji. Maka banggakanlah Tuhan yang bisa membuatmu sholat, membuatmu bisa puasa, berzakat, puasa, naik haji, ataupun ibadah lainnya. Nah, itu yang dibanggakan, itu yang adalah kekal abadi. Tapi bila sebabnya yang kita banggakan, seperti puasanya, hajinya, zakatnya, dan ibadah lainnya, maka itu adalah kemuliaan yang fana, artinya sirna juga, tidak kekal abadi. Ya, silahkan yang lain. Nah, jadi pertanyaan Sabtu tadi mewakili sedikit penjelasan kita malam hari ini tadi. Jadi bertemanya sesuai Terima dengan. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah permohonan tadi ya, Pak. Iya. Kan kebetulan kan ada teman yang pinjam uang, terus sampai sekarang dia belum kembalikan. Terus? Nah, gimana permohonan kita itu? Apakah atau gimana kan cara kita permohonannya itu apa? Karena kan gimana kan gitu kan, kewajiban membayar hutang itu kan wajib. Iya. Nah, sedangkan yang kita cari ini dia istilahnya hilang deh. Terus? Nah, gimana kan sebenarnya cara kita memohon itu?
permohonan kita kepada Allah itu gimana cara kita memohon itu supaya orang bayar hutang gitu Pak. Jadi permohonan yang mulia adalah permohonan kita kepada Tuhan. Yang kita mohon itu yang dimohon Tuhan kepada diri kita. Itu yang paling baik, itu yang paling mulia. Apa yang dimohon Tuhan, apa yang diminta Tuhan kepada diri kita, yang kita pinta itu, itulah permohonan yang paling baik tadi. Nah, tapi ketika Abang Muhariji ini berdoa kepada Tuhannya tadi, memunajat, minta dibalikkan duit tadi oleh kawannya minjam, nah, dengan alasan utang tadi. Nah, lalu berdialog dengan Tuhan. Jadi kalau makrifat, Tuhan membalas apa saja yang kita munajat, yang kita pinta, Tuhan akan membalas tadi. Ya berupa taufik, berupa ilham tadi, petunjuk kepada batin, kepada kalbu kita. Diberi petunjuk, diberi jawaban tentang segala permohonan-permohonan kita tuh. Tuhan memberi tanggapan, Tuhan memberi jawaban. Pasti ada jawaban tadi daripada permohonan kita. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa mendengar. Bukan tuli, tidak, tapi ada kecintaan lain selain daripada Tuhanmu di diri tadi. Artinya ada sifat kuasa selain daripada Allah, ada sifat mendengar selain daripada Allah, ada sifat berkata-kata, berkalam selain daripada Allah di diri tadi. Nah, itu penyebabnya. Kemudian kalau berdoa juga, jadi tugas hamba itu sebenarnya hanya menjalankan perintah. Apa yang diperintah Tuhan, itu yang dijalankan. Masalah hasil, kan kehendak Tuhan juga, kata Bang Syarif, nunggu perintah. Kata Tuhan, pinjamkan aja uangmu. Jadi kalam kadim itu kada ada keraguan sedikit pun di hati kita, itu kalam kadim. Bila ada bergeretek di hati kita, ini bisa-bisa kada bayar, ini bisa-bisa nakal. Bila kita bergeretek hati itu namanya itu geretek teguran. Berarti ada teguran tadi. Tapi bila ada keraguan, pinjami tidak. Nah, itu bukan kalam kadim tadi, itu prasangkaan kita. Apa yang menjadi prasangka kita, itu jadi kabul tadi. Jadi sebelumnya sebenarnya Tuhan tadi memberi tanda-tanda kepada diri. Tidakkah engkau lihat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Tuhan kepada dirimu? Sebenarnya perasaan sudah ada dari awal nih, sudah ada perasaan. Ya kah Bang Muhariji? Adakah? Ada tidak perasaan? Karena kan dia sebenarnya satu kantor dulu sama saya. Iya. Kalau kita kawan dua ya tidak ada sama sekali. Iya, tidak ada. Jadi sebenarnya Tuhan tadi memberi tanda-tanda kepada diri kita, baik yang berupa kita lihat, kita dengar tadi, tanda-tanda tadi. Namun kita dalam melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah tuh ada yang responnya agak lambat tadi, terlambat. Namun Bang Muhariji tadi kembali kepada sifat si hamba. Si hamba itu hanya menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya apa yang dikehendaki di diri tadi, jalankan. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Artinya kembalikan kepada Tuhan juga. Berdoanya kayak apa munajatnya? Wahai Tuhanku, Engkau yang memerintahkan, memberikan kuasa, meminjamkan uang tadi, kenapa orang ini kada bayar? Minta mengadu pula dengan Tuhan. Ini urusanmu, Engkau kan tadi yang memberi kuasa, meminjamkan orang duit,
lalunya kada bayar kita mengeluh jualan Tuhan. Keluhnya tadi kalau hendak meminta hal demikian tadi, lalu mengeluh kepada Tuhan juga, artinya bermunajat dengan keluhan. Engkau yang memberi kuasa, nah, meminjamkan uang tadi, engkau pula yang memberi kuasa dia membayarkan hutangnya. Artinya Tuhan juga yang memberi kuasa pinjam duit sama kita, dan Tuhan pula yang kuasa memberi kuasa kepada dia kada bayar hutang. Artinya itu kehendak Tuhan juga. Lalu kalau hendak juga masih mengizinkan berdoa, lalu berdoanya dalam Tuhan, engkau yang maha kuasa. Nah, kembalikan tadi kepada Tuhan juga, artinya nang meminjam tadi itu kuasa engkau juga memberi kuasa. Nah, kada bayar utang tadi engkau juga nang memberi kuasa. Nah, kalau bermunajat hendak minta, lalu minta engkau pula yang kuasa membalikan uang ini tadi. Nah, berdoa. Jadi meminta seperti itu kalau hendak minta tadi. Jadi Allah yang menyuruh, Allah pula yang menyelesaikan masalah. Allah yang memberi kuasa, Allah pula yang menyelesaikan segala urusan tadi. Maka disuruh menggantungkan segala sesuatu kepada Tuhan tadi. Kalau bermunajat tadi, tetapi kalau berdialog lawan Tuhan, tentu jawabannya ada. Nah, jawabannya ada. Kenapa ya Allah ya Rabbi orang ini kada bayar? Nah, pasti Tuhan menjawab. Nah, duitnya belum ada, inilah itulah dan lain sebagainya. Nah, kalau beradu lagi, nah ya diperpanjang lagi, itu bukan, itu rezekinya. Nah, itu rezekinya jatuhan lewat tanganmu. Macam-macam lah kalau kita berdialog dengan Tuhan. Jadi macam-macam lah kalau kita berdialog dengan Tuhan, jawaban tadi macam-macam. Nah, Tuhan menjawab semua keluh kesah daripada diri kita. Keluh kesah daripada diri kita tuh. Nah, jadi kalau ada masalah, Tuhan juga yang memberi. Kan Tuhan tadi yang memberi izin kepada diri kita. Seandainya kita marifat dengan Tuhan, Tuhan beri izin, nih pinjami Bang Sarip, nih Pak Asnawi, jami uang. Kalau Pak Asnawi kena bayar-bayar, minta juga, wahai Tuhan, maka engkau tadi yang merintahkan minjami duit. Kenapa orang ini kena bayar, engkau pula yang menyelesaikan. Bukan kita tugas sih menjalankan aja. Masalah hasil, bayar tidak dibayar itu urusan Tuhan. Nah, makasih Abah. Iya. Nah, ya silakan Pak Ijab. Nah, kalau pada dibayar lama-lama, nah sabar, namanya tadi sabar tuh apa? Nah, ya kata duit sudah habis, sabar katanya. Beras sudah habis, sabar. Ini apa-apa sabar. Sabar seperti apa? Itu sabar. Kan beras sudah habis, katanya sabar. Duit dipinjam, kada dibayar, sabar. Nah, dicaci orang, sabar. Sampai dipukul orang, sabar. Sabar apa yang dimaksudkan tadi? Nah, jadi Tuhan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Sabar seperti apa? Sudah tahu kada punya uang, sudah tahu kada punya beras, sudah tahu tak punya kayu bakar. Sabar apa maksud sabar tuh? Sudah tahu tidak ada. Nah, itulah Tuhan menyuruh diri kita banyak bersabar. Karena orang yang berilmu tadi, ahli ilmu tadi, banyak dirinya bersabar. Sabar tuh apa sekarang kira-kira tuh bijak. Kalau tadi kinaah namanya menerima, artinya bayar kada dibayar kah, dibayarnya kah utang, urusan Allah tuh kinaah namanya, bukan sabar. Jadi perbedaan antara kinaah dan sabar itu jelas berbeda. Kinaah itu menerima ketetapan kada dan kadar Allah kepada diri. Nah, beda dengan sabar.
Jadi ada menerima ketetapan Allah disebut dia qinaah, menerima ketetapan Allah. Sedangkan sabar, kayu habis, duit habis, istri marah-marah, sabar. Apa sih maksudnya sabar? Sudah tahu duit habis, beras habis, nah, kayu bakar habis, istri marah, sabar. Nah, itu batas kesabaran itu bagaimana? Apa yang disebut sabar? Nah, sabar itu apakah berdiam diri? Itu qinaah namanya, menerima. Nah, jadi kalau qinaah itu menerima apa yang menjadi ketetapan ketentuan Allah kepada diri, itu qinaah. Nah, dibayar ke utang kadakah, itu namanya qinaah. Nah, menerima ketetapan ketentuan Allah. Kalau sabar beda. Nah, kada dibayar utang sabar, tunggu bulan depan. Nah, ini bulan berapa? Bulan 1, bulan 2, tunggu bulan depan. Sabar maksudnya. Sabar itu apa? Penjawab. Nah, itu penjelasan singkat sedikit. Tapi pusing katanya. Nah, mikirkan sabar. Jadi orang yang berilmu tadi lantaran dia banyak bersabar, lalu banyak dapat ilmu. Belum tahu jawabannya ya sabar. Sabar. Sabar itu jangan berdiam diri. Kalau berdiam diri itu lain sabar, itu qinaah namanya. Itu menerima ketentuan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dapatlah jawabannya. Nah, penayan tadi. Jadi dibalik kesabaran itu berarti perlu ikhtiar tuh kan, Mbah? Iya. Nah, ikhtiar tuh apal Allah juga. Jadi penjelasan jawaban-jawaban yang ada tuh benar aja. Segala apal perbuatan Allah ya benar. Segala ketentuan Allah. Cuma maksudnya sabar tuh apa? Nah, jadi ada usaha ikhtiar. Nah, jadi usaha ikhtiar itu bukan sabar, itu hasil daripada sabar. Didapatlah usaha ikhtiar. Nah, tapi usaha ikhtiar itu dipandang al-kasab. Usaha ikhtiar itu adalah afal perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, jadi usaha ikhtiar itu didapat dari sabar PJP. Nah, dari sabar lalu dapat usaha ikhtiar. Nah, misalnya tadi kan duit habis, beras habis, nah, minyak tanah habis, istri marah lalu sabar. Nah, dari sabar ini menghasilkan namanya usaha ikhtiar. Belum kenal-kenal dengan Allah, belum juga berjumpa Allah, sudah lama bergabung pengajian, dia sabar. Nah, dari sabar itu ada usaha ikhtiar namanya. Nah, sabar tuh ada menghasilkan usaha ikhtiar. Kalau tidak ada usaha ikhtiar, itu qinaah namanya. Menerima ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja kah bijak tuh? Yalah. Anu, Pak. Hah? Dipikirkan. Karena ya selama ini ya begitulah, sabar ya, kita kan apa dalam artian tidak melakukan yang sampai istilah kata sampai emosi, itu kan kita sabar. Menahan nafsu amarah itu kan sabar. Tapi kan kemungkinan bukan itu yang dimaksud oleh Abah, itu kan makna dari sabar. Jadi maksud sabar itu ya berpikir. Nggih. Pahamlah tuh, maksud sabar itu adalah berpikir. Sudah beras habis, duit habis, kalau kada berpikir apalagi nunggu, apalagi beri. Kalau menunggu ketentuan qada dan qadar itu qinaah namanya. Kalau sabar itu batasnya ya berpikir dulu. Nah, berpikir dipukul orang, sudah dicaci orang, dibalas kah, lari kah, apakah ya berpikir kita. Kalau dicaci orang diam,
dipukul orang sekali sudah merasa sakit. Berpikir kita tuh sabar namanya. Di mana batas kesabaran kita? Apakah dilawan, bamatian, Sekong masuk penjara, nah Sekong masuk kubur, atau ditinggalkan lari? Nah, jadi berpikir sabar itu adalah orang yang berpikir. Jangan kalau sabar tadi, nah kalaunya hanya diam, menerima ketetapan, dipukul iya juga, dicaci iya juga, dibayar utang iya juga, kada dibayar utang iya juga, itu kinaah namanya menerima ketetapan Tuhan. Memang af'al tadi, af'al Allah juga yang berpikir tadi, yang berpikir tadi. Nah, yang berpikir jangan kalau sudah baras habis, duit habis, apa-apa serba habis di rumah sampai istri marah-marah, kada bisa juga berpikir diri. Sabar itu apa? Ya berpikir. Itulah batas kesabaran kita. Sampai di mana batas pikiran kita tadi? Itu nang dipadakan. Sabar tuh berpikir, jangan berdiam diri, bapangku tangan. Itu kinaah namanya menerima ketetapan Allah. Jangan mengomel-ngomel, jangan ngeluh-ngeluh. Ini pada sabar tapi menguyak utang kada bayar orang. Itu bukan sabar namanya. Itu bukan kinaah namanya. Jadi sabar tuh berpikir. Dari berpikir tadi timbullah namanya usaha ikhtiar. Dalam pandangan ahlu kasab, usaha ikhtiar itu pun adalah af'al Allah juga. Jelas saja itulah. Ini sudah kayu bakar habis, duit habis, bini sampai marah-marah di rumah. Sabar. Kalau berpikir aja juga kan mungkin datang beras. Ya tadi kan perlu ikhtiar juga kan. Nah, sadang juga berpikir-pikir apa nanti gawe, mungkin berpikir. Kayu bakar habis apa nanti pikir kalau bahari itu gelagar rumah disayat. Nah, saking malasnya, nah si orang nih tadi lalu tiang rumah. Nah, itu saking malasnya tadi. Jadi sabar itu engkau berpikir tadi. Dan batas kesabaran tadi sampai di mana? Habisnya pikiran tadi sudah simpun, sudah. Nah, kalau Baklahi tadi dibunuh mati, aku masuk penjara. Dipikirkan dulu matang-matang tadi. Nah, terkait itu juga yang urusan yang lain tadi. Jadi kalau sudah kayak main catur, sudah tahu nyata-nyata kalah, sudah tahu nyata-nyata kalah, sudah kan catur tuh bisa diprediksi 3 langkah pasti kalah, sudah langkah ini apapun yang engkau pegang pasti juga kalah. Nunggu lama-lama waktu ya artinya 1 jam kalahnya, yang cuma nunggu berpikir cuma masih kalah juga. Artinya kalau sudah matang pikiranmu, kesabaran tadi sudah terpenuhi, nyata-nyata ini jalan yang buntu, tidak bisa dilanjutkan, permainan pasti kalah. Untuk apa engkau melanjutkan sesuatu yang sudah pasti sudah kalah tadi? Hanya menunggu masanya aja, sejam kalahnya, artinya menunggu berpikir alasan saja, padahal tahu sudah nyata-nyata gara-gara kita satu salah langkah. Nah, berpikir sudah, apalagi nang dipikir lagi, susun lagi, nah main lagi. Tunang sabar tuh, sabar menunggu yang nyata-nyata pumput, kita jalan pikiran tidak bisa lagi. Itu kata orang pemainan, sudah bu yang mati di garasi, nah itu mati pikir namanya. Nah, sabar menunggu kematian tadi, orang sabar tuh berpikir. Belum bisa mengenal Allah berpikir sabar, nunggu mulai mana lagi? Mun Allahnya maujud tadi nunggu mulai mana lagi? Ya berpikir kalau kada belum mengerti, belum paham, belajar, gigi banyak bertanya. Nah, ya berpikir kenapa aku ini kada paham? Karena kada banyak bertanya kah? Atau banyak diam kah? Atau jarang hadir kah? Ya berpikir. Kalau diri sabar menunggu, nah artinya sudah tahu. Nah, main catur itu pacang kalah.
kacang game skakmat sudah masih kita kerasi, nunggu waktu aja. Nah, mikir apalagi yang dipikir. Nah, sudah kompor, sudah kayu bakar habis, duit habis, masih aja mau mikir lagi. Nah, artinya masih aja menunggu lagi. Menunggu apa lagi? Yang ditunggu tuh berpikir. Nah, makanya Allah bersama atau mencintai orang yang sabar. Sabar itu berpikir. Nah, berpikir tadi tentu dengan jalan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kabijak tuh. Kalau sudah ganti Allah, apalagi yang ditunggu? Ya ciptakan usaha ikhtiar tadi. Kalau sudah tahu, nah, di rumah kada punya uang, ciptakan usaha, ciptakan pekerjaan, karena engkau tadi ganti Allah. Nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi kalau sudah ganti Allah tadi? Kenyataan Allah, nunggu apa lagi? Nah, kenyataan Allah tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kada bisa berpikir aja bini, sabar-sabar terus. Nah, sebelayang piring. nah, kalau kada ditinggal bini, nah, kalau ditinggal bini, saya sabar. Nah, kita juga cari lagi. Ya kata, nah, Oke, Pak. Terima kasih. Sabar-sabar. Habis buah dimakan burung tadi, hilong mah hilong. Sabar bersabar, habis buah dimakan burung, sabar. Nunggu matang dulu, sabar. Hilong mah hilong tadi, coba berpikir. Jadi Allah menyukai orang yang sabar tadi, karena dia berpikir lalu ada usaha ikhtiar tadi timbul dari pikiran. Dari berpikir, karena jatuhan aku tidak akan merubah keadaan suatu bangsa, keadaan dirimu, kecuali engkau sendiri yang merubah. Engkau itu sudah gantiku, engkau yang merubah. Gantiku tadi. Yang berpikir tadi, berpikir kalau minta lawan Tuhan tadi. Ya mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, kalau yang lain nanti bisa diusul atau ditanyakan di lain waktu dan kesempatan. Ya, sekiranya pengajian kita cukupkan di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilafan, baik tutur kata atau isi materi yang salah atau keliru dalam penyampaian. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi bagi yang belum bisa melihat menyaksikan Allah, belum bisa berdialog bermunajat dengan Allah, ya sabar. Nah, sabar. Ya kata bijak, sabar aja tadi. Nah, jangan sabar. Nah, berdiam diri. Nah, jadi sabar itu adalah berpikir, bergerak. Sabar tadi. Jangan sabar, berdiam diri. Nah, karena jangan engkau biarkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya berpikir. Jangan dibiarkan diri pecang binasa tadi. Sabar. Ya sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.